Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Kita akan bedah sebuah laga yang sangat aneh buat kami ya. Salah satu-satunya laga yang paling aneh di Liga 1 musim ini kali ya. Karena ya masa sih sebuah pertandingan di Indonesia digelar setengah 2 siang. Ini kan nggak masuk akal buat kami gitu ya. Karena aneh aja gitu. Ini kan Indonesia loh, negara yang panas dan juga lembab. Terus juga mainnya di Papua digelar setengah 2 siang. Ada apa ini? Makanya ini akan menarik banget kita bahas nih. Ada kontroversi apa nih di balik laga kali ini? Ada maksud-maksud tertentu apa? Dan juga bagaimana jalannya pertandingan kali ini? Kita akan coba bedah sama-sama ya. Dan juga jangan lupa kalau ada hal-hal yang kurang-kurang ataupun belum sempat kami analisa, silahkan analisa aja di kolom komentar ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah hal-hal yang terjadi di laga antara PSBS Biak kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara PSBS Biak kontra Persib Bandung. Stadion Lukas NMB. Ini pertama kalinya stadion ini dipakai untuk gelaran Liga 1. Sebelum stadion itu baru kelar loh, direnovasi bulan kemarin kalau nggak salah. Ini pertama kalinya dua tim ini bertemu di stadionnya juga ya. Bahkan bagi Persib, ini baru pertama kali loh main di stadion ini. Dan ini menimbulkan polemik. Kenapa cuma saat lawan Persib PSBS pilih stadion ini sementara pertandingan lainnya tetap digelar di Bali? Maka wajar jika ada tudingan kalau ini emang ada settingan dari pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang emang menyeting laga ini. Ya silakan, itu pendapat kami loh ya. Jam 2 siang, ini pun aneh. Pertama kali malah dalam sejarah sepak bola Liga 1 musim ini ya, ada pertandingan digelar jam setengah 2 siang. Yang meskipun di Papua itu sama dengan jam setengah 4 sore ya. Tapi emang agak aneh aja gitu. Kok ada sih pertandingan bola jam setengah 2 siang? Kenapa nggak dimundurin gitu? Di sini setengah 4, di sana setengah 7. Apa bentrok dengan jadwal Persebaya? Ya nggak tahu dah kalau itu. Balik lagi lah ke komersil ya. Jersey ketiga, ini pertama kalinya Persib pakai jersey ketiga musim ini ya. Jersey ini tuh belum pernah loh sekalipun dipakai Persib musim ini. Meskipun kami agak khawatir ya awalnya, sebab biasanya Persib kalau pakai jersey ketiga agak loyo. Tapi untungnya jersey ketiga ini berwarna hitam, jadi kami nggak terlalu khawatir juga sih sebenarnya. Wasit Tommy Manggopa. Wasit ini asal Bolaang Manggondo. Musim ini udah 5 kali ya pimpin laga Liga 1. Tapi ini pertama kali ya pimpin laga PSBS atau Persib Bandung. Ada apa nih tiba-tiba Tommy Manggopa yang dipilih? Wahai LIB. Nah, inilah yang kami bilang. Stadion atau lapangan bola itu kalau memang jarang dipakai pertandingan resmi atau pertandingan-pertandingan yang ketat, pasti akan merusak pemain. Timbulnya apa? Korban. Nah, Rahmat Irianto adalah jadi korban perdana loh di stadion ini yang harus absen selama hampir 2 bulan katanya karena cedera lutut ya. Ini kenapa sih? Faktor kontur lapangan yang keras dan juga nggak rata loh ya, sebagian keras sebagian lembek. Ini berbahaya banget loh buat pemain. Apa sengaja buat ngederain pemain? Oke, ini pun yang jadi banyak pembahasan ya, banyak banget yang DM kami. Apakah itu Fabiano Beltrame handsball di menit injury time babak pertama? Kalau dibilang handsball betul, itu bola kena tangan loh ya. Dan emang kalau bola kena tangan disebutnya handsball. Meskipun Fabiano itu terjatuh, tapi memang bola itu menghalangi atau mengubah arah bola. Tapi setelah kami lihat reviewnya atau tayangan ulang yang memang bola itu awalnya ditendang, kena kakinya Beltrame lalu mantul ke tangannya Beltrame ya. Jelas di sini kalau kita ikutin rules of the game, memang nggak handsball. Hitungannya nggak handsball loh ya, karena bola menyentuh kaki dulu ya.
Nah, ini yang kami bilang nih, kartu merah Nick Kuipers. Betul, memang ini tuh kebodohan tersendiri bagi Nick Kuipers dan ini kerugian bagi Persib ya. Tapi ini kan berawal dari apa lo ya? Berawal dari hal yang absurd yang dilakukan oleh wasit Tommy Manggopa. Ini tuh pelanggaran 50-50. Kalaupun dia pelanggar, oke, pelanggaran aja. Tapi intensitasnya bukan untuk kartu kuning lo ya. Jadi wajar. Siapapun pemain yang melakukan pelanggaran seperti ini dan dikasih kartu pasti protes keras. Dan Tommy Manggopa harus tahu itu. Tapi sayangnya Nick Kuipers kenapa melempar bola? Ya, di sini yang salah emang Tommy Manggopa. Pelanggaran seperti ini emang nggak layak kartu kuning. Wajar Nick marah ya, tapi Nick pun harus bisa mengontrol emosi. Apa sebegitu susahnya pemain PSBS Biak buat ngelewatin Nick Kuipers sampai harus wasit yang turun tangan? Lalu gangguan Arganaras nih di menit ke berapa? 58 pada Teja Paku Alam. Hey wasit Tommy Manggopa, Anda jangan pura-pura nggak tahu. Seorang kiper itu punya hak prerogatif di kotak penalti. Sentuhan sedikit apapun terhadap kiper akan disebut pelanggaran lo ya. Anda ada misi apa pada Persib? Gol Arganaras di menit 61 adalah gol kelima Arganaras di musim ini. Dan ini memang gak offset loh ya. Dan Arganaras ini jadi pencetak gol pertama di stadion ini di musim ini ya. Nah, ini dia yang paling kontroversi dari wasit Tommy Manggopa. Sejak kapan ada review VAR cek possible red card tapi hasilnya yellow card? Ini peraturan dari mana wasit Tommy Manggopa? Setahu kami dalam law of the game FIFA, cek possible red card itu cuma dua keputusannya, no red card atau red card. Nggak ada yang namanya kuning. Kalau dalam tayangan ulang jelas ini harusnya possible red card atau red card, kartu merah. Karena kenapa? Fabiano Beltrame mengambil kaki DDS dari belakang dan DDS dalam kesempatan mencetak gol. Dan ini wajib hukumnya dalam aturan FIFA kartu merah. Ada punya misi apa sih Sid sama Persib? Gol Tyrone Del Pino di menit 84. Memang ini gol ke-9 Tyrone Del Pino. Tapi bukan itu yang kami lihat. Yang kami lihat adalah inilah jawaban dari Tuhan. Sebab ini kan harusnya kartu merah loh ya. Tapi ya inilah wasit memang nggak tahu deh. Ini wasit apa ya? Disogok berapa sih Sid? 18 laga. Ya, sah sudah Boyan Hodak jadi satu-satunya pelatih Persib tersukses sepanjang masa yang mampu 18 laga tak terkalahkan. Hodak melewati pencapaian Jaya Hartono di 2008 dengan 17 kali unbeaten. Dan dengan laga ini total sudah 22 pertandingan loh. Boyan Hodak ini bersama Persib tak terkalahkan di Liga 1. Sebab terakhir kali Persib kalah itu di musim lalu ya, di bulan April 2023 itu kalahnya kalau nggak salah dengan Persik Kediri. Oke, kita akan bahas secara detail. Pertama, saya mau nyenggol dulu nih yang punya misi menyingkirkan Persib. Halo para mafia, sukseskah rencana kalian? Paham sekarang kenapa kami bilang dalam prediksi pertandingan tulisannya adalah misi terselubung di laga ini. Ya iyalah, coba lihat di laga ini. Ini laga yang gak wajar menurut kami lo ya. Pertama, kenapa pakai lapangan ini? Lapangan ini kering lo ya. Ini bikin pemain rawan cedera, pantulan bola nggak terarah. Lalu juga lapangan seperti ini akan membuat kesulitan tersendiri lo. Jangankan bagi lawan, bagi tim tuan rumah pun sama. Kemudian cuaca ekstrim, ini pun penyebab pemain-pemain loyo dan seolah-olah kehabisan tenaga. Lalu kami akan coba nyenggol dikit wasit Tommy Manggopa. Halo wasit Tommy Manggopa, ada misi apa Anda pada Persib? Kenapa kontroversi sekali di laga ini? Anda ini seolah-olah mencoreng loh nama baik ketum PSSI dan juga sebagai ketua komite wasit.
Kenapa kami bilang mencoreng PSSI dan ketum PSSI serta ketua wasit? Anda adalah wasit, tapi kenapa Anda mengacak-acak peraturan FIFA atau rules of the game FIFA seenak jidatnya? Sejak kapan ada review VAR cek possible red card tapi cuma kartu kuning? Ini patut dipertanyakan, bahkan mungkin akan diperdebatkan oleh FIFA. Kenapa demikian? Ya FIFA pasti akan menyalahkan ketum PSSI dan ketua wasit lu ya. FIFA itu udah bikin peraturan bagus-bagus lu ya. Diacak-acak sama wasit Indonesia yang justru nggak punya lisensi, kan lucu. Hebat betul ya. Nah, buat Persib sendiri di laga ini meskipun mainnya loyo, tapi kami nggak terlalu mengkritik Persib lu ya. Sebab ini hal yang wajar. Bisa nahan imbang dengan 10 pemain ditambah cuaca ekstrim seperti ini dan lapangan yang super amburadul ditambah 4 pemain utama hilang. Ya ini hal yang luar biasa buat kami, bagi Persib. Cuma ya ini buat peringatan aja bagi manajemen Persib. Kalian lihatlah, Ciro hilang, Persib tumpulnya bentak ampun ya. Ya meskipun ada yang namanya Gervan, tapi lihat nggak ada yang namanya kreator di lini tengah. Kalau Hodak akan ganti pemain, pasti kebingungan kan mau pakai siapa. Sebab ya nggak ada yang mumpuni di bangku cadangan. Dan kami sudah pernah bilang, pemain-pemain Persib seperti Hen-Hen, Rian Kurnia, ini udah saatnya diistirahatkan atau mungkin lebih tepatnya dilepas. Lihat Rian Kurnia di laga ini, 2 kali peluang emas dibuang sia-sia lo ya. Hen-Hen 4 kali bikin kesalahan yang hampir berbuah petaka. Lalu posisi Edo dan Zalnando pun ini bertabrakan lo ya, nggak jelas di mana Edo dan di mana posisi Zalnando. Ini harus segera dibenahi oleh Boyan Hodak. Jadi itu saja ya evaluasi buat Persib. Persib di laga ini kami pikir luar biasa dengan segala kekurangan dan juga kelelahannya bisa bertahan, itu hal yang bagus. Sementara bagi PSBS Biak, apalagi yang kurang coba? Udah dibantu LIB diizinin main di stadion ini, dibantu Indosiar ditayangin laga ini, jauh-jauh ke Papua ditayangin lo ya, dibantu wasit, tapi kalian lupa minta bantuan sama Tuhan. Mungkin benar PSBS Biaknya sih nggak terlibat secara langsung ya dengan menyeting hal atau pertandingan ini, tapi memang ada oknum-oknum yang memang mengincar atau mengatur hal ini. Tapi secara tidak langsung gini loh, PSBS Biak pun bisa terlibat. Kenapa demikian? Kenapa PSBS Biak setuju aja lakukan pertandingan di stadion ini dan cuma lawan Persib loh? Kenapa di stadion ini? Jadi ya wajar kalau timbul pertanyaan dari netizen, kenapa PSBS sangat ngotot pengen main di stadion ini cuma ngelawan Persib? Apa ingin balas dendam sama Persib atas terdegradasinya Persipura? Atau Emerald Abus ingin balas dendam sama Persib? Tapi patut diingat, dan semua pun harus ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu tergantung niatnya. Ya kalau dari awal niatnya udah nggak bagus, apa Tuhan akan izinkan? Tapi balik lagi ya, ini tuh cuman cuman analisa kami aja. Soalnya kami pun nggak tahu pasti nih siapa yang menyeting laga ini ya. Mungkin ya itu tuh ya kami nggak mau sebutin orangnya lah. Ya udahlah, itu aja yang bisa kami bahas ya. Intinya gini deh. Dari apa yang kita bisa pelajari di laga ini, jika kalian masih percaya dengan yang namanya Tuhan, ya kalau kalian masih punya agama nih, mulai sekarang stop berbuat hal yang buruk. Ingat, manusia itu mungkin bisa berbuat kejahatan, tapi Tuhan itu hukumannya lebih kejam loh ya. Ya contoh di laga ini, kalau dari awal aja udah ada rencana yang mungkin kurang bagus, ya inilah hasil yang diberikan oleh Tuhan. Maaf loh ya, kami di sini nggak menyudutkan pihak-pihak tertentu. Ini cuma pembelajaran aja buat kita semua. Oke, itulah tadi ya beberapa hal yang terjadi di laga antara PSBS Biak kontra Persib Bandung. Gimana? Hasilnya memuaskan apa enggak ya? Ya udahlah ya, tetap kita akan terus pantangin terus berita seputar sepak bola khususnya Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riaspo. Terima kasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riaspo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.